di pertemuan kali ini Bunda akan menyampaikan materi tentang senam kipas. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, Bunda akan absen dulu. Sipet, absennya ada. Oh iya, ada yang bawa pulpen 2? Ini Bun, pinjam ya, Bunda lupa. Anissa Umairah, Suci Eprianti, Salma Ashifa, hadir ya. Aulia Azura, Yosi Napalita. Baiklah, semuanya hadir semua. Sekarang lagi pandemi COVID-19 ya. Jadi kita semua harus waspada, apalagi sebagai tenaga kesehatan. Kita harus selalu menggunakan masker di luar rumah, apalagi di tengah keramaian. Kalau bisa kita hindari dulu ya, pergi nongkrong-nongkrong ke pasar, dan juga sering-sering melakukan cuci tangan. Semua kita semua terhindar dari yang namanya COVID-19 ini. Sebelumnya Bunda mau tanya dulu, apa itu nipas? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Kok nggak ada yang tahu? Di sini yang akan kita pelajari yaitu senam nipas. Baiklah, di pertemuan kali ini Bunda hanya akan menyampaikan materinya saja dulu ya. Dan untuk praktek senam nipasnya nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nipas yaitu ibu yang 6 jam setelah melahirkan sampai 42 hari. Sudah tahu kan? Kemudian senam nipas. Senam nipas ini adalah senam yang dilakukan pada saat ibu menjalani masa nipas. Itu menurut Ida Marianti 2009. Adapun definisi senam nipas menurut Ervina 2008 yaitu senam nipas adalah pelatihan gerak yang dilakukan secepat mungkin setelah melahirkan supaya otot-otot yang mengalami peregangan selama kehamilan dan persalinan dapat kembali kepada kondisi normal seperti semula, seperti keadaan sebelum hamil. Adapun tujuan kita melakukan senam nipas yaitu diantaranya yang pertama untuk memperlancar terjadinya proses involusi uterus, yaitu kembalinya uterus ke keadaan semula yaitu pada keadaan sebelum hamil. Kemudian mempercepat pemulihan kondisi tuba ibu setelah melahirkan pada kondisi semula, mencegah komplikasi yang timbul selama menjalani masa nipas, memelihara dan memperkuat kekuatan otot perut, otot dasar, panggul, serta otot pergerakan. Kemudian memperbaiki sirkulasi darah, sikap tubuh setelah hamil dan melahirkan, tonus otot pelvis, peregangan otot tungkai bawah, dan menghindari pembengkakan pada pergelangan kaki dan mencegah timbulnya varises. Kemudian adapun manfaat nipas yaitu jika ibu setelah melahirkan melakukan senam nipas yaitu dapat membantu menyembuhkan rahim, perut, otot pinggul yang mengalami trauma serta mempercepat kembalinya bagian-bagian tersebut ke bentuk normal yaitu pada keadaan sebelum hamil. Kemudian membantu menormalkan sendi-sendi yang menjadi longgar diakibatkan kehamilan, menghasilkan manfaat psikologis, menambah kemampuan menghadapi stres dan bersantai sehingga mengurangi depresi pasca persalinan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum? Baiklah, kita lanjut lagi ya. Kemudian selain manfaat tadi, senam nipas ini pun ada kerugian bila tidak dilakukan. Kerugian jika tidak melakukan senam nipas, yang pertama tentunya involusi uterus tidak baik sehingga sisa darah dapat keluar kembali. Selain dari manfaat tadi,
bila tidak melakukan senam nifas. Yang pertama, infeksi karena involusi uterus yang tidak baik sehingga sisa darah yang tidak dapat dikeluarkan. Kemudian perdarahan yang abnormal, kontraksi uterus baik sehingga resiko yang abnormal dapat dihindari. Kemudian trombosit vena, yaitu sumbatan vena oleh pembuluh darah. Kemudian timbul varises, itulah jika tidak dilakukan senam nifas. Maka penting sekali ya untuk melakukan senam nifas ini bagi ibu setelah melahirkan, khususnya 6 jam setelah melahirkan baru boleh dilakukan senam nifas. Baiklah, itulah materi yang Bunda sampaikan. Sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Yang mana yang belum jelasnya? Ayo. Apa harus Bunda yang bertanya? Yosi, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Apa Yosi? Apakah akibat jika senam nifas tidak dilaksanakan? Jika senam nifas ini tidak dilaksanakan, yaitu akan mengakibatkan yang pertama yaitu kekuatan otot-otot ibu akan kurang optimal, lain dengan ibu yang melakukan senam nifas ya. Kemudian akan menyebabkan bisa terjadi sembelit dan gangguan pada saat ibu ingin kencing. Kemudian ibu yang tidak melakukan senam nifas ini akan tampak lain dan tidak segar. Lain dengan ibu yang melakukan senam nifas ini akan kembali segar lagi seperti sebelum hamil. Bunda rasa itu saja. Ada yang masih ingin bertanya? Ada yang masih kurang jelas? Silakan angkat tangan. Ayo siapa? Suci. Ya baiklah Suci, apa yang ingin ditanyakan? Ada indikasi ibu untuk melakukan senam nifas. Kontraindikasi ibu untuk melakukan senam nifas yaitu tentunya adalah kontraindikasi ibu yang melakukan senam nifas yaitu yang pertama, ibu dengan riwayat melahirkan melalui seksio sesaria. Ibu yang melahirkan dengan operasi sesar itu tidak boleh ya untuk melakukan senam nifas karena dia kan melahirkannya dengan dijahit setelah melahirkan. Kemudian jahitannya itu harus sembuh dulu, setelah itu baru boleh. Kemudian ibu dengan komplikasi sebelum melahirkan dan setelah melahirkan itu juga tidak boleh. Bagaimana Suci? Apakah mengerti? Masih ada yang ingin bertanya? Oh iya. Apakah ada syarat-syarat untuk Syarat-syarat untuk melakukan senam nifas, yang pertama tentunya ibunya harus tidak lemah seperti kurang darah. Pokoknya ibunya harus sehat dulu baru boleh melakukan senam nifas. Kemudian senam nifas ini harusnya dilakukan 6 jam setelah melahirkan. Boleh dilakukan di rumah bidan ataupun di puskesmas. Tentunya untuk senam nifas ini, yang pertama, jika ibunya belum tahu bagaimana langkah-langkah cara melakukan senam nifas, harus dipandu dulu oleh bidan. Kemudian jika ibunya sudah mengerti, kemudian bisa melakukannya sendiri di rumah. Bagaimana Aulia? Sudah mengerti? Masih ada yang ingin bertanya? Masih ada? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Bunda punya soal. Ini kuis ya, nilai ini akan menjadi nilai tambahan untuk nilai akhir kalian nanti. Jadi kerjakan dengan benar ya. Ini kertasnya. Kerjakan dengan benar dan tidak boleh kerjasama. Untuk soalnya boleh dicatat. Siapkan pena. Soalnya nggak perlu dicatat. Bunda sebutkan soal dan langsung diisi ya. Soal yang pertama sudah siap. Apa yang dimaksud dengan senam nifas? Tiga.
menit lagi ya. Soal yang kedua ini soal kasus, mohon didengarkan dan dicermati. Tidak ada pengulangan. Nyonya N umur 25 tahun, B1A0 telah melahirkan 7 hari yang lalu, ditolong oleh bidan. Riwayat persalinan normal, terdapat jahitan perineum. Nyonya N mengeluh badannya capek karena ia mengurusi bayi dan pekerjaan rumah tangganya sendiri. ASI keluar lancar dan bayi menyusu dengan baik. Saat pemeriksaan head to toe, semua dalam keadaan normal. Keadaan tubuh ibu baik, kesadaran kompos medis, vital stage normal, TFU sudah tidak teraba lagi. Asuhan yang diberikan untuk mengatasi keluhan yang dirasakan Nyonya M ini adalah, untuk soal nomor 2 ini Bunda kasih waktu 2 menit. Sudah selesai? Baiklah, soal nomor 3. Soalnya kasus lagi ya. Soal nomor 3 dengan nomor 4 kasus. Baiklah, dengarkan. Karena tidak ada pengulangan soal, Nyonya W, P1A0 melahirkan normal 3 hari yang lalu. Datang ke BPM Pelita mengatakan badan masih terasa kaku dan capek karena proses persalinan. Ibu takut bergerak karena takut jahitan lepas. Setelah dilakukan pemeriksaan, keadaan tubuh ibu baik, TTP dalam batas normal, lokia berwarna merah, jahitan perineum baik. Ibu mengatakan ASI lancar, tidak ada kendala. Salah satu tujuan senam nifas dalam kasus Nyonya W tersebut adalah 2 menit untuk soal nomor 3. Nyonya D, umur 31 tahun, mengatakan 6 jam yang lalu melahirkan anak pertama secara normal dengan berat badan dari 300 gram. Saat ini mengeluh lelah, mules, dan belum BAK dan masih hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 96 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit. Pertanyaannya adalah, anjuran apa yang akan diberikan pada Nyonya D sehubungan dengan masalah tersebut? 2 menit untuk soal nomor 4. Sudah selesai? Baiklah, soal terakhir, soal nomor 5. Apa manfaat senam nifas yang kalian ketahui? Jika tidak hafal yang Bunda sampaikan tadi, boleh dengan bahasa kalian sendiri.
Jika sudah selesai mengerjakan, silakan kumpulkan ke depan. Apakah sudah ada yang selesai? Silakan kumpulkan ke depan. Jika sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Baiklah, Bunda akan menyampaikan kesimpulan. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu senam lipas? Aulia, coba jelaskan kembali. Senam nifas ini adalah latihan gerak yang dilakukan secepat mungkin setelah melahirkan, yaitu 6 jam setelah melahirkan, supaya otot-otot yang mengalami peregangan selama kehamilan dan persalinan dapat kembali pada kondisi sebelum hamil, pada kondisi semula. Kemudian proses pemulihan kesehatan ibu pada masa nifas merupakan suatu hal yang sangat penting dan ikut menentukan berhasil tidaknya peran dan fungsi keluarga, di mana keluarga pendukung proses pemulihan ibu setelah melahirkan. Kita sebagai seorang bidan, seperti kalian yang mahasiswa bidan yang nantinya akan menjadi bidan, harus menyarankan supaya ibu nifas melakukan senam nifas supaya membantu melancarkan terjadinya proses involusi uterus, yaitu kembalinya rahim ke bentuk semula, kemudian mempercepat pemulihan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan pada kondisi semula, mencegah komplikasi yang mungkin timbul selama menjalani masa nifas, dan banyak lagi manfaat lainnya jika melakukan senam nifas. Jadi kita sebagai seorang bidan harus menyarankan ya seluruh ibu nifas, kecuali ibu dengan kontraindikasi yang sudah ditanyakan dengan kemandirian. Baiklah, semuanya apakah sudah mengerti? Jika sudah mengerti, kita cukupkan dulu pertemuan kali ini ya. Oh ya, Tipen ini absennya tadi. Tolong disiapkan untuk pertemuan selanjutnya yang prakteknya ya. Tolong siapkan ruangan dan alat-alatnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih, Bunda mohon maaf. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.